Jadi karena saking gembiranya itu Abu Lahab itu saking gembiranya Rasulullah itu lahir pada waktu itu, dibawa dia itu bayinya laki-laki. Oh, Abu Lahab itu dia bersedekah. Nah, atas dan mungkin kebanyakan orang Islam 12 Rabiul Awal itu orang merayakan, orang mengadakan perayaan Maulid itu banyak sokongan dana supaya acara itu terlaksana. Karena siapa yang menginfakkan harta itu untuk melaksanakan Maulid itu pahalanya luar biasa. Paham kira-kira dulu? Jadi di bulan Rajab itu ada 3 peristiwa penting yang itu sakral, tapi orang beribadah dikait-kaitkan ke sana. Sebenarnya itu tidak ada. Nah, itu dulu Bu. Lalu apa yang akan kita laksanakan di bulan Rajab ini sesuai dengan tema yang masuk di pesan HP saya? Menyikapi sudah. Sekarang apa yang harus kita isi? Berdasarkan hadis-hadis keumuman dari Rasulullah, maka di bulan apapun akan begitu. Karena kan kita tadi menyikapinya sama kan begitu, cuma intensitasnya saja yang berbeda. Maka berdasarkan keumuman dalil-dalil dari Rasulullah, pada bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan ya 4 itu aja lah. Kita kan tema kita Ashurul Hurum, bulan-bulan haram. Jadi apa yang kita lakukan di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram berdasarkan keumuman hadis. Yang pertama adalah kita bisa berpuasa 3 hari di setiap bulan Qamariyah. Bukan bulan Qamariyah itu bulan Hijriyah. Karena kalender Hijriyah itu berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Kalau kalender dia itu Syamsiyah atau kalender Masehi, itu kalender Masehi Januari Februari itu berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Jadi kita berpuasa 3 hari di pertengahan bulan itu berdasarkan hadis dari sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memerintahkan kami. Wih, jelas itu sunahnya kan? Kalau sudah kadang ilmu hadis, kalau dia itu pakai amaro, nah kan gitu. Nah, atau dia itu hadasana atau akhbarona, itu klasifikasi hadisnya itu kuat. Tapi kalau nah itu klasifikasinya hadisnya itu nggak begitu kuat. Apalagi kalau seandainya diteliti hadis itu ada seorang mudallis. Mudallis itu artinya suka mengkarang-karang cerita. Ini dari si Anu, nanti disampaikan ke orang, ditambah-tambahi cerita dari si Anu gitu. Nah, itu namanya mudallis kalau dalam kajian ilmu hadis. Nah, kemarin saya buat blog di PRM Sukajadi, buat blog dan nanti rencana kita mau berbagi gratis, berbagi artikel itu bisa dibaca. Jadi itu belum memisahkan diri memang PRM di kampung saya. Tapi saya buat blog, namanya baru belajar buat blog, blog gratis. Kalau berbayar rumah lebih 500.000, 1,5 juta, kayak Suara Muhammadiyah itu kan tampilannya bagus gitu kan. Itu mahal biayanya, nggak sanggup kita ya. Belum sanggup, belum dibicarakan. Jadi apa? Berdasarkan dari hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, 3 bulan di bulan Qamariyah ya Bu. 3 hari di setiap bulan Qamariyah, berarti 3 hari di bulan Rajab. Kata Rasulullah, an-nasuma salah satu syahri
Min ayamil bidi atau disebut juga dengan puasa bidi. Ya, puasa sunat ayyamul bidi, yaitu 3 hari di setiap bulan Qamariyah. Apa kata Rasulullah di hadis itu? Salah satha asyra, tanggal 13, arba'a asyrata, tanggal 14, wa khamsa asyrata, dan tanggal 15. Qala, kemudian Rasulullah itu bersabda, wahiyya kasaumid dahri. Ya, siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulan Qamariyah itu, maka seolah-olah, bahasa saya, masuk bukan bahasa saya, kita terjemahkan seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Kok bisa, Bu? Puasa 3 hari di setiap bulan kok setara dengan puasa sepanjang masa? Kemarin, entah pertemuan berapa, kemarin saya sebutkan dalam ajaran Islam menurut surat 6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik maka akan diganjar 10 kebaikan. Jadi kalau dalam setiap bulan kita puasa 3 kali dikali 10 pahalanya jadi berapa, Bu? 30 lah. 30 kan? Berarti dalam setiap bulan itu kalau kita puasa tanggal 13, 15 di bulan Rajab, berarti kita puasa sepanjang masa. Itu Islam tidak melebih-lebihkan. Rajab nanti kita puasa 3 hari, wah berarti dianggap berpuasa sebulan penuh. Nanti Zulqa'dah kita puasa ngambil juga 13, 14, 15 3 hari. Berarti kita dianggap berpuasa sebulan penuh. Nanti Zulhijjah kita puasa 3 hari di pertengahan bulan, dianggap nanti berpuasa sebulan penuh. Nanti Muharram kita nanti berpuasa tanggal 13, 14, 15 dianggap berpuasa sebulan penuh. Nanti Safar gitu juga kita berpuasa tanggal 13, 14, 15 nanti pahalanya sebulan penuh. Jadi kalau tiap bulan 3 hari di pertengahan bulan itu kita berpuasa, kata Rasulullah kasaumid dahri, ia seperti berpuasa sepanjang masa. Selisihnya berapa hari ini? Kalau bulan Hijriah dengan bulan Qamariyah, karena di bulan Hijriah tidak ada tanggal 31. Yang ada 29, 30, 29, 30, 29, 30. Tapi kalau di kalender Masehi dia ada tanggal 30, ada tanggal 31. Ada pula tanggal 29, ada pula tanggal 28. Kalau dia itu bulan Februari tahunnya kehabisan. Jadi selisihnya berapa hari? Itu sekitar kalau itu tidak salah sekitar 14 atau 15 sepanjang masa tadi. Sepanjang tahun ya. Jadi ada juga hadis Rasulullah, man shoma, siapa yang berpuasa Ramadan ma'atsba'u sitta ayyamin minas Syawal, kemudian dia iringi puasa 6 hari setelahnya itu di bulan Syawal. Artinya menanjak. Syawal artinya menanjak, naik. Maka Ramadan yang selama ini itu bulan latihan menahan mulut, nggak membicarakan kejelekan orang, nggak memfitnah. Tapi kita nggak bicara Ramadannya. Selama Ramadan itu kita ditempah, dididik, digembleng. Nah nanti Syawal itu, di situ baru dibuktikan. Makanya Syawal dia meningkat. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi Syawal, kata Rasulullah seperti dia juga berpuasa sepanjang masa. Ramadan taruhlah dia 30 hari kali 10 berapa, Bu? 300. 6 hari dikali 10 60. Apa nggak setara dengan setahun? Terdahulu kali. Coba. Betul kan? Nah, itu puasa 3 hari dalam Qamariyah. Lalu apalagi berdasarkan pengumuman hadis, ada Rasulullah mengatakan
Karena Rasulullah yasumu yaumal isnain wal khamis, adalah Rasulullah itu memang dia itu terbiasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Fakilah, ditanyakan, sahabat bertanya, kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Wa zalika yauma wulidtu wa yauma unzila fihi. Pada hari itu aku itu dilahirkan. Jadi sebagai bentuk syukur dia lahir itu Rasulullah berpuasa. Kalau kita kan biasanya ulang tahun. Kalau biasa kan kita biasanya ulang tahun dulu. Kalau biasa kita biasanya kalau memperingati hari lahir itu biasa pakai ya di maulidi gitulah, maulid. Sebenarnya maulid milad itu sebetulnya masdar dari kata kerja yang sama. Dari kata kerja yang sama, maulid dengan itu juga itu happy milad, gitu. Happy birthday itu juga itu Bu. Jadi Senin dan Kamis ditanya kenapa puasa Kamis itu Rasulullah itu berpuasa? Kenapa Rasulullah berpuasa? Karena pada hari itu amalan itu diangkat, ditampakkan di hadapan, ada semacam ya kita nggak bisa membayangkan secara pasti. Cuma menurut pikiran kita bahwa pada hari itu amalan-amalan dalam seminggu itu dibawa malaikat. Ta'rujul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasan. Dibawa oleh malaikat ke langit yang perjalanannya itu setara 50 alfasan. 500.000 tahun. Itu di dalam surat Al-Ma'arij. 500.000 tahun. Jadi jangan ibu bayangkan, berarti tinggi nih ke angkasa ini kan. Padahal malaikat itu tercipta dari cahaya. Setiap dia itu katakanlah melesat itu secepat cahaya. Cahaya itu dalam 1 detik melesat itu kurang lebih sekitar berapa kilo kan begitu kan? Dia 18 kilo dalam 1 detik atau berapa? Jadi makanya nggak bisa kita bayang-bayang gitu. Jadi selain puasa 3 hari tiap bulan Komariah, apa yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan haram itu adalah puasa Senin dan Kamis. Atau selain itu, apa yang Rasulullah kerjakan adalah di hadis beliau yang lain adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka selain itu tidak ada ketentuan berpuasa mengkhususkan di bulan-bulan haram itu. Seperti yang saya sebutkan tadi itu. Ada orang berpuasa itu Bu 3 hari di bulan Rajab. Sampai yang berpuasa 3 hari itu nanti dia itu dimasukkan ke surga. Nah, salah satu ciri hadis palsu itu amalan kecil tapi ganjarannya begitu besar. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, ciri-ciri hadis palsu itu ditinjau dari segi orang-orang, dia terputus dari tingkat 2 seperti bahkan dari tabiin. Tabiin itu tabiin kira-kira paham nggak ya? Generasi keempat menyandarkan ke generasi ketiga, tapi setelah dicek para ulama hadis, generasi ketiga ini gak pernah ketemu sama sahabat. Tetapi masalah hadis itu dipahami Bu ya. Jadi selain yang saya sebutkan itu, katakanlah dia umpamanya dia itu Zulhijjah, apa yang kita lakukan di bulan itu? Kita mungkin mengenal puasa Arafah, kan begitu Ibu? Saumu Arafatan yukaffiru dzunub sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Siapa pada hari Arafah, maka dia itu akan diampuni 2 tahun yang lalu maupun yang akan datang. Jadi Bu, yang salah ini di kita begini.
Seolah-olah kita berpuasa itu, wah kita berbuat salah aja. Kenapa? Orang udah diampuni kok kemarin puasa. Nah, kan begitu seolah-olah. Kan begitu kan? Sebenarnya bagaimana logikanya, Bu? Jadi begini, Bu. Ketika seseorang itu berpuasa, terlatih puasa, berarti dia terlatih untuk menjaga pandangan, mulut, kaki, dan terbiasa menjaga perut untuk tidak makan minum berlebih-lebihan, kan begitu, Bu? Nah, dengan kebiasaan dia berpuasa 3 hari tiap bulan, Senin dan Kamis maupun puasa Daud, atau dia puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah tadi itu, maka 2 tahun berikutnya itu dengan bekas puasanya itu terbimbing gitu. Itulah yang dimaksud dengan 2 tahun itu dosa-dosanya diampuni ke depan dan 2 tahun diampuni dosa-dosanya ke belakang. Begitu maksudnya. Dengan puasa itu dia terjaga, terbimbing. Sebagaimana dia itu berpuasa, maka setelah berpuasa dia akan terlatih atau diarahkan dengan kebiasaan dia tidak makan minum ugal-ugalan, tidak berbicara buru-buru. Itu yang dimaksud. Makanya kemarin saya sebutkan pernah, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal jumu'al atos. Banyak orang yang berpuasa, dia nggak memperoleh dari apa yang dia puasakan kecuali hanya sekedar haus dan lapar. Manakala orang yang rajin berpuasa, mulutnya tidak pernah alpa membicarakan keburukan orang. Paham nggak maksudnya? Sama juga sholat. Kenapa di dalam Al-Quran masih juga dikatakan orang-orang itu dianggap celaka? Para pelaku sholat. Manakala sholat itu nggak memberi dampak kebaikan terhadap dirinya, keluarga, tetangga, orang lain maupun kepada yang paling besar negara ini skalanya. Ya kan kita bisa menilai-nilai, menimbang-nimbang pribadi kita. Kalau kita masih suka melakukan kejahatan itu, belum bernilai apa-apa di sisi Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sama dengan penjelasan surat 9 ayat 36 yang tadi saya sebutkan hadisnya, 4 bulan haram itu 3 yang berdempetan, yang 1 bulan lagi Rajab itu diapit oleh 2 Jumadil sama Saban. Lanjutan hadis itu yang dimaksud penjelasan Rasulullah di ayat itu, wala tuslamu fihinna anfusakum. Di 4 bulan haram itu janganlah kalian menzolimi diri kalian. Kan begitu tadi ayatnya kan Bu? Di surat 9:36 tadi itu Rasulullah itu menyebutkan atau membayang atau menjelaskan maknanya itu adalah supaya kita itu jangan melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal mengandung maksiat. Tapi bukan berarti di luar bulan haram tadi itu kita bebas melakukan maksiat. Begitu loh Bu maksudnya. Kalau bulan Ramadan tiba, ini bulan suci, kafe ditutup, hiburan malam, jam apanya dibatasi. Tapi bukan berarti habis Ramadan jam tayang nggak dipedulikan lagi, kafe-kafe malah balik lagi menjamur. Ini yang dimaksud tadi di ayat itu, fala tasulimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi. Memang di bulan-bulan haram itu tidak boleh itu berperang, menyerang atau membunuh, salah satu dari pengertian tadi itu di ayat-ayat yang lain. Maksudnya itu, makanya saya bilang tadi katakan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu orang-orang pada berdiam diri, istirahat untuk beberapa minggu ke depan, tidak jualan. Sama seperti Zulhijjah, Rasulullah itu pernah dicegah untuk melakukan umroh. Rasulullah itu haji sekali, itulah hajinya pada waktu haji wada terakhir dia itu. Karena memang pada waktu itu berboleh Rasulullah itu melaksanakan haji. Tapi kalau umroh Rasulullah itu sekitar 4 kali. Yang nggak ada itu umroh berkali-kali ketika musim haji di sana. Bawahnya ibu umroh untuk diri sendiri,
nanti umrohkan bapak di rumah lah. Bisa ya? Nggak bisa. Bedanya tadi dengan Umroh lagi lah tuh 14 ibu. hari setiap tahun beda. Nah itu nggak ada. Tapi kalau di luar pelaksanaan haji itu sudah selesai, seperti Aisyah ketika akan tawaf dia itu berhalangan, maksudnya haid. Aduh kepada Rasulullah, ya udah tinggalkan itu tawaf, gantikan sama saudaramu Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah itu Abi Bakar. Maka dalam hal itu boleh diwakilkan karena memang seorang itu uzur gitu, karena tinggal umrohnya itu yang belum dilaksanakan itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan Aisyah itu ya apapun, zikirkah, baca Al-Quran atau berdoa ataupun yang lainnya selain tawaf. Karena orang halangan tidak boleh tawaf. Tawaf itu tak ubahnya seperti sholat. Ya kan Bu? Ada namanya tawaf perpisahan. Ada namanya tawaf dia itu ketika baru datang. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, kalau di bulan Muharram keterangan dari Rasulullah yang valid itu Rasulullah biasa mengerjakan di Mekah itu tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Tetapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, didapati orang-orang Madinah juga berpuasa, orang-orang Yahudi maksudnya berpuasa. Lalu orang-orang berkata kepada Rasulullah, ya memang itu kebiasaan Rasulullah berpuasa. Jadi untuk menyelisihi orang Islam daripada amalan orang Yahudi, maka Rasulullah itu sebenarnya ingin berpuasa tanggal tanggal 9 Muharram itu, atau yang disebut dengan puasa Tasu'a. Tapi ketika Rasulullah sudah bertekad ingin melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram itu, keburu Rasulullah meninggal. Jadi makanya Rasulullah itu belum berpuasa Tasu'a. Berbeda tanggal 8 Zulhijjah. Kita dianjurkan berpuasa Tarwiyah. Tapi tunggu dulu. Dalil-dalil setelah kita cek di Surah Muhammadiyah, dalil-dalil yang menerangkan berpuasa tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah itu bermasalah. Tarawihnya ada di Hunaidah dapat dari istrinya. Istrinya itu dikeragui apakah dia langsung dapat dari Rasulullah, apakah dia dapat dari sebagian istri Rasulullah. Nah, maka karena hadisnya itu majhul, hadis majhul itu yang orangnya itu majhul, tidak diketahui, kategorinya hadisnya lemah. Maka dalam hal ini bulan Zulhijjah yang bisa kita berpuasa itu hanya tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Ya Bu ya. Jadi di bulan Zulhijjah selain berpuasa 3 hari tiap bulan, puasa Senin Kamis atau puasa dia Nabi Daud, tambahannya puasa tanggal 9 Zulhijjah. 1 sampai 8-nya itu hadis-hadisnya itu bermasalah. 11, 12, 13 itu hari tasyrik, di mana orang-orang itu melontar jumroh. Di kita itulah momen kesempatan untuk memotong hewan kurban. Tanggal 10 kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau orang potong kurban itu besoknya atau besoknya. Jadi di kampung istri saya di Agam, Kabupaten Agam, namanya Sungai Tua atau Banu Hampu, Kecamatan Banu Hampu. Mereka tanggal 10 itu memang dikhususkan mereka itu berpuasa dan mengunjungi sana handai taulan, kerabat, keluarga. Jadi biasanya orang itu memotong jari, memotong lembu, memotong sapinya, atau biasanya
mereka potong sapi atau kambing ya karena mungkin ada itu lampu. ada mungkin Set dari itu yang lagi. dilakukan oleh mereka. Nah, jadi begitu ya. Jadi sama kalau ditanya, apakah mereka itu sholat Idul Adha? Enggak. Apakah mereka juga puasa apa namanya? Apakah juga mereka itu puasa Arafah? Ya enggak. Orang yang menunaikan ibadah haji pada musim haji di tanah haram sana, mereka tidak puasa tanggal 9 Zulhijjah, tidak sholat Idul Adha, yang mereka tidak memotong hewan kurban. Ada orang bilang, kalau udah masuk Zulhijjah jangan potong rambut, potong kuku kan begitu kan. Nah, memang dari keterangan Rasulullah itu ada yang menjurus ke situ, tetapi tidak secara dia itu eksplisit secara jelas. Tapi secara tersurat yang dimaksud itu dilarang mencukur bulu domba atau biri-biri itu, karena di Arab, orang Arab itu bulu binatang itu dicukur itu untuk jaket, untuk pakaian, begitu loh. Sama seperti kita, mohon maaf, katanya orang halangan nggak boleh potong kuku, itu boleh potong kuku. Orang halangan yang nggak boleh sholat, tawaf, puasa, nah itu nggak boleh. Baca Quran boleh. Jadi ya yang seperti itulah yang sebetulnya harus kita maklumi, harus kita ketahui. Jadi itu Bu ya. Jadi selain puasa tanggal 9 Zulhijjah, kita bisa puasa 3 hari pertengahan bulan, atau Senin Kamis, atau puasa Daud. Di bulan Muharram kita bisa berpuasa tanggal 10-nya atau Asyura, atau tanggal 9-nya atau Tasu'a, ya kan? Nah, kalau di bulan Rajabnya tidak ada puasa-puasa khusus kecuali tadi yang saya sebutkan, yaitu 3 hari pertengahan bulan, Senin dan Kamis, atau puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, atau disebut puasa Daud, dan bulan-bulan yang lain. Cuma perbedaannya intensitasnya saja. Menjelang Ramadan, itu kan taubahnya begini Bu. Rajab itu Rasulullah itu ibadahnya tempunya itu agak lari kecil. Nanti Syaban, wah agak cepet dia kan. Nanti Ramadan, tambah cepat. Sama seperti hadis Rasulullah Jibril itu mempelajari Al-Quran. Rasulullah itu mempelajari Al-Quran bersama Jibril itu cepatnya itu melebihi angin yang berhembus. Nah, semakin mendekati Ramadan, semakin intens gitu, semakin intim gitu. Dia puasanya semakin, semakin giat, semakin apalah bahasanya itu. Jadi kalau di luar bulan itu, nah Rasulullah itu biasa, gitu. Cuman itu saja. Namun sikap kita terhadap bulan-bulan haram itu memang secara dalil dia memiliki keutamaan tertentu, tapi bukan berarti tidak atau berarti kita itu mendiskreditkan atau kita mendiskriminasikan seolah-olah bulan ini lebih mulia. Tapi ada memang satu yang disebutkan di hadis lagi yang lain, di 4 bulan haram itu siapa yang melakukan kejahatan itu dosanya itu tidak sama seperti di bulan-bulan biasa. Sama ketika orang melakukan kebaikan, nilai kebaikannya itu tidak sama di bulan-bulan biasa. Begitu. Kalau ini kan jeleknya bulan. Cuman yang bedanya itu intensitasnya saja. Ya kalau kita sebutkan umpamanya Ramadan, ya bisa sampai di hadis Rasulullah bisa sampai 17 kali lipat melakukan satu kebaikan. Tapi terus jangan dibilang mau shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Jadi barangkali itu saja mengenai kita menyikapi dan apa yang harus kita isi di bulan Rajab. Bukan hanya puasa ya. Itulah umpamanya dia terbiasa sholat malam atau tahajud. Ya di bulan Rajab ini, di bulan-bulan haram ini ada volumenya itu agak dilebihkan gitu sedikit. Umpamanya seminggu 2 kali, Rajab itu seminggu 4 kali buat. Umpamanya begitu. Umpamanya Senin Kamis umpamanya itu di bulan biasa. Di Rajab ini ibu tambahi 3 hari tiap bulan.
Umpamanya seperti itu untuk menambah intensitasnya. Barangkali demikian, kalaupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi Banyak yang kurang wabarakatuh. jelas. Sangat banyak kata Sangat banyak ibu ini semangat. Lo kok aku kasih yang paling cerewet. Set, enggak juga. Kenal. Set, mau dilangsungkan aja. Ya Ustaz. Ya tapi udah disilahkan bertanya. Kenapa aku kau suruh? Ya, tapi mau nanya tadi. Silakan tanya aja Bu. Nggak apa-apa Bu, langsung aja. Banyak yang mau ditanyakan nanti. Tanya aja. Daripada nak kayak dibilang Ustaz tadi. Jangan dibawa pulang. Gini Ustadz mau tanya masalah puasa tadi, nggak apa-apa, dengar lah Ustadz itu. Mana lebih baik 3 hari di pertengahan bulan atau Senin Kamis? Karena gini ya kan Ustadz, mama-mama ini kadang-kadang kalau macam kita ini orang ibu-ibu rumah tangga nggak ingat, kadang nengok tanggal lu ini udah pertengahan, udah kelewatan. Jadi kalau oh ya ini Kamis, oh ini Senin, itu positif ngerti lah gitu, positif ingat gitu. Jadi mana lebih baik begitulah Ustaz. Masih dimatikan. Kita jawab saja dahulu. Mana yang lebih baik, puasa 3 hari di pertengahan bulan atau Senin Kamis? Semuanya itu baik kan begitu. Mana yang lebih baik? Umpamanya ibu nggak bisa rutinkan 3 hari pertengahan bulan. Umpamanya ibu cuma dapat 1 saja, ya tidak masalah. Tanggal 13 saja ibu dapat. Oh boleh kayak gitu. Umpamanya tanggal 14, mohon maaf, Iya. nggak diizinkan suami. Kan nggak boleh kita puasa di luar Ramadan kalau tanpa izin suami, sementara suami itu ia syahid atau berada di rumah. Lahir mar'atu antasuma wa kana syahid kan gitu kan. Umpamanya ibu cuma dapat hari Senin saja berpuasa, boleh. Jadi Ustadz sekarang lagi puasa pertengahan tadi jumpa sama puasa Senin Kemis itu apa boleh dua niat? Maksudnya tidak bisa dulu. Kan Puasa pertengahan itu berjumpa dengan umpamanya Senin atau Kamis gitu. Sekarang ibu kebiasaannya puasanya 3 hari itu atau Kamis? Ya Kamis. Kalau kita kebiasaannya hari Kamis, maka berpuasa sama kita hari Kamis. Begitu. Nah, nanti di luar hari Kamis baru kita ambil umpamanya tanggal 14-nya atau tanggal 15-nya hari Sabtu. Barangkali seperti itu. Tapi Sabtu nggak boleh puasa sunat katanya Ustadz. Tanggal Ya umpamanya kan hari pas pertengahannya di hari Sabtu, katanya nggak boleh dimulai puasa sunatnya di hari Sabtu, Jumat, Minggu. Ya, kenapa? Karena ritual orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu, begitu kan Bu? Iya. Jadi larangan tersebut itu tidak bisa membatasi puasa tadi yang saya sebutkan, kecuali tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang di situ itu memang hari di mana kaum muslimin untuk beridul, ya berid, untuk bersukaria. Nah, di hari-hari itu sama kalau orang menikah di bulan Ramadan, ini nggak sama. Habis nikah ya udah tahan-tahanan, malamnya baru maaf. Boleh. Ada orang katanya kalau nikah gitu. Jadi boleh umpamanya pertengahan bulannya itu 13, 14, 15. 13-nya hari Jumat, 14-nya itu hari Sabtu, 15-nya hari Minggu. 3 hari itu padahal kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Nah, kan begitu. Pelarangan itu Rasulullah lakukan untuk menyelisih orang-orang Yahudi, tidak berlaku terhadap, tidak membatasi, tidak mentakyid dalil-dalil tadi yang saya sebutkan. Yang dilarang itu ibu tidak biasa, nah, kan begitu. Umpamanya begini, mau menjelang Ramadan, Sa'ban itu ibu khususkan puasa 1 atau 2 hari menjelang masuknya Ramadan, karena mungkin hilal kemungkinan besok akan tampak. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau 1 atau
atau 2 hari menjelang itu umpamanya pas hari Kamis, ibu di situ berpuasa tidak masalah. Sementara Rasulullah ada melarang jangan kalian dahului 1 atau 2 hari menjelang Ramadan itu masuk, Bu. Sama kan begitu, Bu? Tapi memang kebiasaan ibu tiap hari Kamis, Senin Kamis itu berpuasa. Rupanya pas hari Kamis itu orang-orang itu sudah tinggal menunggu antara besok orang mau Ramadan atau tidak begitu. Paham kalau saya? Jadi kalau memang itu sudah menjadi rutinitas, ini kan lafaznya amarona Rasulullah an-nasumman tadi 3 hari pada tengah bulan tadi itu. Jadi sebetulnya hadis Rasulullah itu menyebutkan ketika bulan itu bersinar. Bulan itu bersinar berarti purnama gitu kan. Di bulan bersinar itu ya 13, 14, 15 bulan itu terasa besar di situ. Disebutkan di hadis ini. Jadi yang 3 hari ini Ustadz kan, kalau kita ambil 1 hari aja gitu setiap bulan 1 hari, boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi kan tentu kan tidak sempurna kan begitu. Maksud saya kita ambil kita cuma bisa dapat 1 hari itu, tapi kondisinya tidak memungkinkan gitu, bukan disengaja. Kan saya bilang tadi dia dapatnya cuma 1 hari, setelah itu mohon maaf dia berhalangan, atau mungkin dia mau pergi jauh musafir, atau mungkin dia tidak boleh diizinkan suami, atau mungkin karena kelupaan, atau mungkin karena hal-hal tertentu, maka boleh kita bukan tengah bulan 3 hari aku ngambil sehari aja lah. itu namanya mengutaati. Tidak boleh, Bu, kalau yang seperti itu. Maksudnya dapat Satu lagi Ustadz. Makanya lanjut terus. Begini Ustadz, ini kan sekarang kan waktu subuh 5:30 ya Ustadz. Jadi kalau kita mau puasa jam 5 itu masih boleh makan nggak itu Ustadz sahur? Kan 5:30 sekarang ya kan, subuh. Dan tahajudnya itu bagaimana Ustadz? Baik ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu di dalam hadisnya ada menyebutkan kalau dia itu sahur itu hendaknya diakhirkan, berbuka itu hendaknya diawalkan begitu. Maksud di zaman sahabat itu, di zaman Rasulullah itu, mereka itu sahur itu kalau Bilal bin Rabah itu dia itu memandangkan azan itu didahului dengan itu dipakai lafaznya as-salatu khairun minan naum. Tapi kalau pas waktu dia masuk sholat subuhnya, betul Abdullah bin Umi Maktum itu memandangkan azan, tidak menggunakan as-salatu khairun minan naum. Nah, tandanya kalau dia Abdullah bin Umi Maktum itu azan, orang-orang itu tidak lagi boleh untuk makan sahur. Sahur itu sebetulnya bukan makan. Sahur itu artinya waktu di mana sekira-kira orang baca Al-Qur'an dengan tartil 40 ayat karena Rasulullah itu kerjakan sampai subuh. Nah, di antara itulah sesungguhnya kita itu tadi sahur. Jadi waktu sahur itu, Bu, cuma sekitar 10 atau 15 menit itu saja. Kalau menurut anjuran Rasulullah, kita sahur menjelang subuh itu sekitar 10 atau 15 menit. Jadi kalau di kampung kita, kalau di kampung saya dulu orang sahur itu kok ada yang jam 2, jam 3, jam 4, kelamaan. Jadi sekarang inilah Ustadz, 5:30 lah kita sekarang apa. Jadi sekitar jam 5 masih boleh lagi kalau kita kesiangan, masih boleh lagi witir. Boleh. Kalau ibu mau sahur jam 5, kalau seandainya di Ramadan, boleh. Iyalah umpamanya kita sholat puasa Senin Kamis loh Ustaz. Kan kalau katanya kan disuruh diakhirkan. Iya, Jadi kita nunggu-nunggu juga. Sementara kita subuh kan 5:30. Lalu jam 5 kan masih setengah jam lagi Ustaz. Iya, Bu.
kalau dia puasa sunat, Bu, puasa di luar Ramadan, Iya. jam 12 siang itu pun ibu berpuasa boleh. Tapi kalau lupa dan itu belum makan minum, Ya, ini nggak lupa, kebiasaan Ustaz. ibu pada waktu itu memang berpuasa. Mm-mm. Udah terlihat umpamanya kan. Tapi sebelum matahari tergelincir ya, dia standarnya itu. Kalau sudah matahari tergelincir, nah itu nggak boleh lagi. Jadi jam 12 siang pun ibu baru teringat, Miss, biasanya aku memang hari Kamis berpuasa, tapi memang ibu belum ada makan minum dan yang lainnya. Boleh ibu lanjutkan untuk melaksanakan puasa hari Kamis atau Senin itu. Tapi kalau pagi udah sarapan, ya nggak boleh lah ya Ustaz. Ya nggak mungkin lah Ustaz jam 12 nggak sarapan ya kan ada. Iya. Itu kayak Jadi Rasulullah itu kan tadi pernah saya sebut, tadi kan ada saya sebut, Rasulullah itu kan dia menggilir istrinya. Dia kalau sekitar 10 hari di rumah dia itu Aisyah, karena dia gadis paling lama. Kalau dia janda-janda 7 hari. Makanya di yang 10 hari itu paling lama ada hadis Aisyah mengatakan Rasulullah itu nggak pernah melaksanakan sholat duha kecuali kalau beliau itu baru datang dari perjalanan. Sementara hadis-hadis dari yang lain, sahabat-sahabat itu banyak mengerjakan sholat duha itu dengan berbagai variasi gitu. Tapi kita nggak bicara itu. Jadi Rasulullah ketika dia masuk ke rumahnya Aisyah, nanya apa makanan yang ada gitu. Tapi ketika Aisyah menyebutkan nggak ada yang mau dimakan, Rasulullah itu ya lanjut berpuasa, padahal dia mau makan. Begitupun dia ketika di rumah Maimunah, giliran di rumah Maimunah, pamannya Ibnu Abbas, ketika dia itu masuk ke rumah istrinya, ditawari dia itu apalah makanan yang campurannya dari sami, dari lemak unta, dikasih santan campur tepung gitu kan. Sebetulnya Rasulullah itu udah terniat berpuasa, masuk disuguhi makanan sama Maimunah, ya beliau gak lanjutkan puasa, beliau itu makan. Makanya dulu pernah kita dengar, makanya tadi satu alasan yang belum saya sebutkan, ya boleh kita nggak berpuasa, umpamanya kita diundang walimah, akan begitu kan? Iza du'iya ahadukumul walimah falyatiha. Karena menghadiri walimah itu ketentuannya dia itu di atas daripada berpuasa tadi itu. Apabila si orang yang mengundang itu tidak tahu kebiasaan kita yang berpuasa, tapi kalau dia tahu kebiasaan kita, maka tidak boleh kita juga makan di tempat undangan walimah itu. Walimah Bu ya, bukan pesta ya, bukan kenduri. Walimah, walimatul urus maupun walimatul akikah, bukan walimah mau berangkat haji atau walimah pindah rumah baru atau walimah mengkhitankan anak atau yang lainnya. Saya kira jelas ya. Oh, satu lagi tentang pelaksanaan sholat malam. Jadi sholat malam itu seperti kebiasaan Rasulullah itu setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Jumlah rakaatnya boleh 2, 1 salam 11 atau 2, 1 salam. Berarti 2-nya iftitah, berarti witirnya 1, atau 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam, jumlahnya 11 rakaat. Kalau sholat iftitah itu tak ubahnya seperti tadi Rasulullah menjelang masuk Ramadan berpuasa itu untuk olahraga. Jadi iftitah itu baru bangun tidur semuanya pada kaku, mata pun begitu menjelang Jadi sholat iftitah itu terdiri dari 2 rakaat. Setelah dia membaca doa iftitah, dia hanya membaca Al-Fatihah di
tiap rakaat. Iftitahnya itu pun berbeda dari iftitah pada sholat yang biasa kita ketahui. Subhanallahi dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Itu doa iftitah. Kalau doa iftitah pun sholat tahajud berbeda lagi. Bukan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya. Sama ya. Tetapi Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh dan seterusnya. Ya itu lah. Atau doa iftitahnya boleh yang lain, wajah wajhiyah dan seterusnya, wa ana minal muslimin. Baru lanjutannya Allahumma antal malikul la ilaha illa anta sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ibu-ibu boleh pilih iftitah yang mana. Tetapi dari iftitah tadi yang saya sebutkan, yang kira-kira nggak panjang kali, nggak pendek kali, juga dia itu terkuat juga di antara wajah wajhiyah tadi adalah Allahumma ba'id baini. Setelah ibu sholat tahajud ditutup dengan witir, ibu membaca Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus 3 kali. Kemudian ditutup Rabbil Malaikati war Ruh. Adapun doa setelah sholat tahajud tanpa mengangkat tangan, boleh juga doa itu dibaca sebelum salam. Ada 3 dari Rasulullah. Salah satunya Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik dan seterusnya. Atau doa yang lain Rasulullah juga itu riwayatkan untuk kita, Allahumma ja'al fi qalbi nura, kan begitu kan, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura dan seterusnya. Atau doa banyak lagi. Kalau nggak hafal doa itu ya doa-doa lain menurut redaksi ibu sendiri. Tapi jangan meyakini doa seperti yang tertera di hadis palsu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Itu kan tenar kali itu kan. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai. Tapi sayangnya salah. Seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan hadis tersebut itu tidak ada asalnya. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, itu hadis palsu, Pak. Sering kita dengarkan ustaz-ustaz bilang begitu kan. Iya. Sama dengan sholat duha. Sehabis sholat duha kan orang baca Allahumma inna duha bahauka. Ya Allah, kalau rezeki itu di atas turunkan, kalau di bawah keluarkan, kalau jauh dekatkan. Kan gitu kan. Itu juga berasal dari Rasulullah. Hadis palsu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, begitupun Sa'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Itu hadisnya juga palsu. Jadi apa yang mau ibu baca? Ya apapun lah. Kalau ibu baca. Jadi Ustadz, kenapa nggak boleh angkat tangan kita kalau berdoa di waktu tahajud ini, Ustadz? Yang bilang nggak boleh katakan enggak ada. Boleh. Keumuman dalil Innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi ayarfa yadayhi yuradduhu masufran. Sungguhnya Allah itu maha hidup lagi maha pemurah. Allah itu pemalu kalau ada seorang hamba menendahkan tangan, kemudian ia lepaskan tangan itu, menolaknya dalam keadaan hampa, artinya tidak mengabulkan. Salah satu di antara beberapa doa yang mustajab atau dikabulkan berdoa, salah satunya adalah di sepertiga malam itu. Di antara doa-doa itu, dan yang lainnya kemarin saya sebutkan di antara azan dan iqamah kan begitu di pada hari Jumat, tapi tidak disebutkan begitu di waktu mananya gitu. Atau kalau seseorang itu sedang berpuasa, jadi orang berpuasa itu adalah termasuk mustajab berdoa. Atau dikala orang itu teraniaya, terzolimi, itu adalah tempat di mana itu orang mustajab berdoa. Atau aqrabul abdu ila atau mayaqul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Momen yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu di sujud. Maka di sujud itu maka aksi, maka banyaklah berdoa. Tapi jangan pula mentang-mentang ibu nanti sholat tahajud atau nanti sholat asar ini, ibu nanti setelah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik umpamanya habis baca doa sujud itu, ibu tambahin doa pula, ya Allah aku mau pingin rumah dan mobil mewah. Umpamanya nggak boleh. Atau ditambahi doa dari Al-Quran yang lain, Rabbana zalamna anfusana
nggak boleh juga. Yang ada itu dijelaskan dari hadis Aisyah itu litakrir. Rasulullah itu mengatakan keadaan dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah di sujud maka banyaklah berdoa. Maksudnya diulang. Kalau kita sujud, Bacaan sholat tadi. bacaan sujud tadi subhanallah rabbana wa bihamdihi Allahumma firli subhanallah rabbana wa bihamdihi Allahumma firli atau subhanarabbiyal azim subhanarabbiyal azim subhanarabbiyal azim atau Allahumma laka sajadtu wa laka aslamtu dan seterusnya. Masih banyak lagi doa yang lain selain itu. Jadi diulang-ulang itu bukan karena doa sendiri. Bukan nambah doa, bukan. Nggak boleh. Oh, la ilaha illallah. Nggak boleh menambah-nambah doa yang lain selain yang sudah tertera. Karena kaidah usul al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yaqumu dalilu al-amri. Asal segala ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Atau ya sampai ada al-aslu fil ibadah tahrim atau tauqif, tahdi dan seterusnya. Jadi nggak boleh kita narik. Jadi ancamannya berat. Orang-orang yang beribadah tapi dasarnya hadis palsu, itu pertama dia itu mengambil hak Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu yang paling berhak menetapkan suatu hukum, tapi kita yang membuat hukum-hukum itu. Yang kedua, dia itu berdusta atas Nabi. Hadisnya mutawatir, maka sebenarnya yang mutawatir kalau Allah. Siapa yang berdusta atas nama Rasul, maka ambil saja tempat orang menambahi. Jadi makanya beribadah tidak boleh menurut selera atau keinginan. Jelas dalilnya gitu. Ada lagi Bu? Pak, Saya kira sedikit Pak. Jadi tadi yang berkaitan dengan doa tahajud tadi yang ini permintaannya Pak ya. Bisa nggak dalam bentuk redaksi tulisan nanti diperbanyak? Kami siap untuk bayar. Bisa nggak ya? Iya. Maksudnya kami apa bahasanya dia? Dalam konsep tulisan gitu. Artinya kalau yang Bapak terangkan tadi, ya artinya yang kita yang biasa satu aja gitu. Jadi maksud saya itu yang dalam bentuk konsep tulisan. Jadi kami bisa mengulang kajinya di rumah. Gitu. Nanti Bapak konsep, nanti kami siapkan gitu dalam bentuk. Ya terserah kalau misalnya kami, Bapak soft copy-nya nanti kami yang memperbanyak juga boleh. Atau Bapak punya konsep satu kami tinggal fotokopi juga boleh gitu. Kami lah yang Bapak juga boleh blog. Kita lah yang foto Kalau blog khawatirnya saya seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau blog kayaknya dari sini paling frekuensinya paling 20% orang yang cuma bisa buka mengakses blog itu tadi kan kayak gitu. Paling atau nanti mungkin tadi dah nanti mungkin nomor Bapak dimasukkan dari grup WA. Iya, Nanti grup Bapak WA share di aja grup lah. WA gitu. Jadi kita bisa Taruhlah akses sendiri ya? masing-masing juga bisa kepada sendiri. Jadi ulang-ulang kan kalau ini. Tapi saya lebih sukanya sebenarnya dalam konsep paper gitu supaya bisa sambil masak pun Menghafal. gitu maksudnya Pak. Itu maksudnya. saya pun sudah sering kali. Apa? Sama juga setelah sholat fardu apa yang kita baca? Yang mana ini? Kan dari Rasulullah nggak ada urutan Biar itu. kita ya. Tunggu ya. Apa aja. Yang ada itu kan kata-katanya iza sholat minas sholat, ya kan begitu. Iza farrogo minas sholat dan seterusnya redaksinya apa? Yang mu'azzam ada nafi kulli Kan azan dusun. tuh juga ngangkat. Jadi sholat sunat tadi nggak disunahkan angkat tangan. Yang wajib siap wudhu kan banyak sih kita. Sholat itu mungkin kita kan belum mengerti betul. Nanti dibaca pulang pokoknya. Allah kalau pada takut berdoa wudu ana sujudan. Itu. Rabbana taqabbal minna. Jadi dari Rasulullah itu redaksinya berbeda-beda. Cuma karena dia itu tidak ada urutannya seperti itu yang tergantung keluasan kita. Fikri kalau Sahabat fikri itu kalau dia itu begitu salam 2 kali melompat langsung tinggi ya. Kali ketiganya Rasulullah panggil. Itu yang menyampaikan ke kita. Untuk sholat di rumah. Rasulullah bilang mantap fikir nih kan gitu. orang munafik. Berarti itu aja kok. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi kita butuh orang yang bisa menceritakan kita, membimbing kita. Kalau di Al-Quran dan Ustaz, sebenarnya yang dari pertanyaan ibu kita tadi itu sebenarnya ada sedikit yang kurang jelas. Pertanyaan ibu ini kan gini tadi,
waktu Imsaknya maksudnya intinya. waktu sholat qiyamul lail itu batasannya sampai kapan Ustadz? Padahal waktu Kita subuh mengejarkan sahur. mengejarkan sahur atau subuh gitu. Jadi yang tepatnya itu menutup, katakanlah witirnya itu pada waktu kapan gitu. Ini yang ibu ini ya pasti gitu, jamnya mungkin gitu kira-kira. Oke. Menyambung lidah. Menyambung lidah. Ya. Jadi Bu, setelah Isya dibagi itu sampai menjelang fajar itu 3, 1, 2, 3 kan begitu. Jadi yang paling utama itu di sepertiga malam yang terakhir, kurang lebih dia itu sekitar jam 2 sampai menjelang fajar sodik, fajar kazib, fajar bohong. Fajar itu ada 2, fajar bohong itu orang di mana melakukan sahur. Fajar yang sodik, fajar yang betul-betul terlihat fajar ketika benang putih, benang merah, atau dia itu begini, membujur begini, itu waktunya orang sholat subuh. Jadi kapan orang sholat witir? Orang sholat witir itu ya nggak mesti juga menunggu di penghujung malam. Ibu mau sebelum tidur mau sholat witir juga boleh. Ibu mau sholat tahajud jam 9 juga boleh. Karena sholat tahajud itu dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, dengan qiyamul lail itu sama. Tidak mesti juga didahului dengan tidur. Cuman orang mengkaitkan sholat tahajud karena tahajud itu bangun tidur. Maka aktivitas setelah bangun tidur malam itu karena dia sholat, dibilang tadi itu sholat tahajud. Sebetulnya bukan sholat tahajud, tapi sholat malam. Ibu mau sholat tahajud jam 10 malam pun boleh, jam 11 boleh. Mau ibu tutup witir jam 9 malam pun boleh. Tapi waktu terbaiknya sepertiga malam tadi itu saya sebut jam 2 ya sampai menjelang jam 5 kurang sekarang 16, 5 lewat 16 itu kan subuh. Jadi ibu bisa sholat witir minimal yang terakhir itu adalah jam 5 lewat 5. Itu sholat witir. Itu pun Nabi itu karena dibilang Aisyah nyaris Nabi itu kayak nggak baca suratnya itu. Kenapa? Karena dia sholat 2 rakaat panjang-panjang. Rupanya fajar sudah masuk. Gitu. Jadi ditutupnya 1 witir. Sholat witir itu boleh 3, boleh 5, boleh 9. Cuman kalau 5 dia itu pakai tasawuf. Kalau dia itu 5 pakai tasawuf awal, 7, 9 atau 13 dia itu pakai tasawuf awal. 1, 3 tidak menggunakan tasawuf awal, sekali salam. Berarti kalau 7 tasawuf awalnya di rakaat ke-6 kan begitu. Tapi pertanyaan ibu, kapan bisa sholat tahajud? Ya setelah sholat Isya. Ibu kan umpamanya setelah sholat Isya sholat ba'diyah dulu atau sholat rawatib ba'diyah. Yang mengiringi sholat fardu, sholat rawatib jumlahnya itu yang terkuat ada 10 atau dia itu jumlahnya ada 14 atau jumlahnya dia itu ada 14. Mana yang 4 lagi? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. Hadis Ibnu Umar 2 rakaat sebelumnya maupun 2 rakaat sesudahnya. Hafiz tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asar rakaat kan begitu. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Isya. Berapa? 8 ya? 2 rakaat sebelum subuh, 10. Kalau saya katakan dia 14, 10 tadi kan, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat lagi sebelum zuhur, berarti 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, berarti 4 rakaat sesudah. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah. Begitu juga Rasulullah itu kalau sholat Jumat, beliau itu kadang langsung pulang ke rumah, dia itu sholat 2 rakaat di rumah. Tapi kalau beliau itu di masjid sholat 2 rakaat, 2 rakaatnya ditambah di rumah. Atau sholat 4 rakaat tanpa tasahud awal,
dia sholat sesudah sholat Jumat. Sholat qobliyah Jumat tidak ada. Ibu udah pernah sholat 4 rakaat tanpa tasawuf awal? Belum. Ya sholat ibu lah nanti bangun malam, sholat qiyamul lail kan begitu. Oh, udah Ustaz. Sudah. Empat salam. Bukan 4 rakaat tanpa salam. Maksudnya para salam. Tasawuf loh. 4 rakaat salam berarti tanpa tasawuf awal. Dia yang ada tasawuf akhir. Qiyamul lail, makanya ibu bilang sholat witir. Ya kalau sudah selepas isya, ibu mau sholat witir dimanapun boleh, nggak mesti bangun tidur. Kalaupun bangun tidur, orang kaitkan sholat tahajud, karena tahajud itu sendiri pun artinya bangun tidur gitu. Surat 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Jadi tahajud itu bukan hanya sholat. Ibu bangun tidur, ini pengajian. Buka catatan tadi siang. Oh ini pengajian tadi itu bapak itu gini. Itu juga namanya tahajud juga. Apapun kegiatannya yang dia itu bermanfaat, itu dikatakan tahajud, bukan hanya sholat. Baca buku, nengok postingan orang agama, baca Al-Quran, zikir. Bangun tidur umpamanya ibu langsung angkat tangan berdoa. Kenapa begitu? Rumahnya ibu baru mimpi burung umpamanya meludah ke kiri cuy, tapi jangan betulan, itu hanya isyarat saja. Nanti di kiri anak atau suami kita pula cuy. Kalau kita mimpi burung bangun gitu kan, meludah ke kiri pastinya isyarat. Habis itu kita berwudu atau sholat, kemudian kita berdoa. Jadi umpamanya ibu bangun tidur nggak sholat tapi langsung berdoa, menengadahkan tangan, boleh saya bilang. Tapi kalau setiap bangun tidur berdoa mengangkat tangan, itu jadi persoalan. Ibu berziarah mendoakan orang meninggal mengangkat tangan, silahkan. Rasulullah pernah dini hari bangun menangis-nangis di kuburan Baqi itu 2 kali angkat tangan. Tapi bawa keumuman, itu namanya sunnah insidentil. Insidentil tidak bisa menjadi sunnah baku, pokok baku, aturan baku. Tiba-tiba menangis dalam keadaan terkubur, orang meninggal. Kita juga pernah meninggal. Nah, dalam kondisi seperti itu ibu angkat tangan dalam berdoa, silakan. Tapi kalau ibu setiap berziarah berdoa diiringi angkat tangan, itu yang bermasalah. Kalau berdoa setelah sholat fardu diiringi mengangkat tangan, nggak ada keterangan satupun dari Rasulullah. Kalau pas apa Ustaz? Hajat upacara bendera kah? Atau apa itu kan sering tuh angkat tangan seluruhnya itu. Gimana itu Ustaz? Ibu enggak kan? Hah? Ibu enggak kan? Enggak, Pak. Ini sekedar pertanyaan supaya mengingatkan kita loh Ustaz. Sebetulnya Rasulullah itu pun upacara nggak ada, ya berarti otomatis doanya nggak ada juga. Betul sekali Ustaz. Ya kalau setiap upacara 17-an, Senin, Hari Pahlawan, Hari Ibu, momen pindah rumah diiringi doa, angkat tangan, kalimat itu kan sudah mengada-ada. Man ahdasa fi amrina fahuwa. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu menolak. Iya, aku angkat tangan. Jadi ya ibu kalau mau berdoa, doa itu kan nggak mesti keluar kata-kata, ada rangkaian yang berupa permohonan. Ibu nanti ketika start kereta, semoga dalam hati ini kan nggak ada kecelakaan. Itu udah doa. Cendol, tukang cendol itu mudah-mudahan lah mendung kalau nggak hujan gitu kan. Itu juga doa. Doa itu harapan, keinginan. Jadi ketika hati ibu sudah terlintas, mudah-mudahan lah banyak nanti angkot penumpangnya ini. Itu juga doa. Ya Allah, mudah-mudahan aku mesti berwudu dulu menghadap kiblat, pakai penutup aurat. Habis sudah ditinggal oklat ibu. Oke, kita skor ya. Mungkin saja. Sekarang anak ini mau nanya ini sesepuhan nih. Nanti dia mau nanya setelah azan.
Masih ada waktu ya Ustaz, nanti kita sambung ya Ustaz. Tutuplah sedikit ya. Kebiasaan. Siapa yang tadi? Ibu ini yang pembawa acara ibu ini. Tukang bertanya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah pengajian kita. Kita Sore skor. hari ini Kita skor waktu sholat. mudah-mudahan menambah ilmu, dan kami harapkan kepada Bapak Ustadz jangan bosan mendengarkan pertanyaan kami, karena kami ini betul-betul mencari ilmu untuk membenahi amalan-amalan kami. Insya Allah amalan kami ini mungkin banyak yang salah Ustadz. Dengan adanya pengajian insya Allah bisa benar, begitulah Ustadz. Karena waktu sudah sampai asar, marilah kita tutup pengajian kita ini dengan Belum mengucapkan di skor. Alhamdulillah. Berkah dong aku ngomong banyak. Kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu udah ngomong kau bilang lagi jangan ditutup, udah ngomong alhamdulillah. Iya lagi. Udah aku bilang alhamdulillah, baru kau bilang skor. Enggak apa-apa ya Ustaz, nanti ulang lagi ya Ustaz. Iya, ini udah ngomong katanya